lakukan. Setelah itu Anda akan sholat Jumat. Sholat Jumat, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat Jumatnya pokoknya ikut imam. Nanti usai sholat Jumat, maka tidak usah ikut sholat jenazah kalau ada. Jadi langsung Anda melakukan sholat asar jamak takdim di waktu duhur qasar 2 rakaat. Insya Allah paling lambat pukul 2:30 bis sudah bergerak menuju Bir Ali. Apa yang kita lakukan di Bir Ali? Ibu bapak sekalian, ini disebut miqat, tempat mengambil niat ihram. Anda sampai di miqat, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan sholat 2 rakaat minimal. Sholat apa itu Ustaz? Boleh sholat mutlak boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, mau sholat sunat ihram juga boleh. Ya, sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, maka kemudian Anda doa sepuasnya. Doa sebanyak-banyaknya. Usai Anda berdoa, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasang niat. Niat umroh. Niatnya adalah labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Usai itu, ibu-ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda bertalbiyah dengan suara yang lirih. Talbiyah sendiri-sendiri ya di Masjid Bir Ali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Anda ulang-ulang itu sampai rasanya Allah sudah menerima kehadiran Anda di rumahnya. Jadi hingga air mata kita menetes, tubuh kita bergoncang, hati kita berdebar, rasanya ini 10 kuduk semuanya merinding, seolah-olah Allah sudah ada di hadapan kita. Ulangi dalam jumlah bilangan yang ganjil. 3 kali, 5 kali, 7 kali, pokoknya sepuas hati Anda. Terus juga yang laki-laki nih, jangan pakai alas kaki yang nutupin mata kaki. Itu ya. Maka begitu Anda niat, maka saat itu persis seperti takbiratul ihram, semua hal yang tadinya halal jadi haram. Nah, apa tuh gunting kuku udah nggak boleh, ngomong kasar nggak boleh, kemudian ganggu binatang nggak boleh, memotong pohonan nggak boleh, banyak sekali. Yang paling murah itu bayar damnya itu adalah fidyah, seukuran 1 mud, paling murah itu, ya kira-kira mungkin 5 rial lah. Tapi yang paling mahal harganya 1 onta. Ya, jadi harganya 1 onta. Mobil khusus, saya akan memberitahukan apa yang mahal tuh saat Anda begitu sampai Mekah, masuk kamar suami istri, lagi dalam kondisi ihram, melihat istri yang cakep banget, main tubruk aja tuh. Onta tuh. Baik, selanjutnya, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya beritahukan kepada Anda, begitu naik bis dari Bir Ali, formasi dirubah. Setuju mau nggak setuju, pokoknya ikut saya, ya. Jadi yang laki-laki duduknya di depan, yang ibu-ibu duduknya di belakang. Kenapa Ustaz? Supaya nanti yang laki-laki talbiyahnya kenceng. Ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti begitu naik bis, sekali lagi nanti akan dipimpin niat umroh. Dan nanti Anda, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesampainya di kota Mekah, kita akan tiba di Masjidil Haram, baca doa masuk masjid, kemudian kita melakukan sholat maghrib, sholat isya berjamaah, jamak takhir. Usai itu, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan pergi ke tempat tawaf. Begitu sampai tempat tawaf, kita akan lihat keagungan Ka'bah. Anda nikmati, pokoknya lihat dengan mata lahir dan batin betapa indahnya rumah Allah itu. Karena Allah tebarkan 120 rahmat setiap harinya di Masjidil Haram. 60 bagi orang yang tawaf, 40 rahmat Allah bagi buat orang yang sholat, 20 rahmat buat orang yang memandang Ka'bah. Maka Anda baca nanti doa memandang Ka'bah, Allahumma zid hazal baita di buku kecil, tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birra sampai selesai. Usai itu masuk kita ke rukun kedua, tawaf. Tawaf, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari mana? Hajar Aswad. Saat Hajar Aswad Anda melakukan istilami gimana caranya? Angkat tangan, dikecup bismillah Allahu akbar. Ya, dikecup. Anda berputar, kemudian hingga rukun apa? Rukun yamani, Anda istilam tanpa mengecup. Jadi begini saja, bismillah Allahu akbar. Bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
maka kemudian kita akan berdiri di depan multazam. Multazam adalah ruang antara pintu masjid, pintu Ka'bah maksud saya, dengan rukun Hajar Aswad. Anda berdiri di situ dan itu adalah tempat yang paling mustajab di dunia. Jadi Anda angkat tangan, minta sepuas-puasnya sama Allah Subhanahu wa taala. Usai itu, maka kita akan melakukan sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf di mana posisinya? Di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yang seperti sarang burung tuh, warnanya emas. Buat perempuan, sholatnya di mana? Paling belakang, mentok, paling belakang. Anda sudah disiapkan karpet merah di sana, di belakang. Ya, jadi sudah ada tempat khusus buat perempuan. Saat sholat, setelah Fatihah, rakaat pertama baca apa? Al-Kafirun. Hafal nih kuliah. 3 kali. Walaan punya banyak banget lagi. Oke, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Sudah selesai, Anda doa lagi sepuas hati. Sambil pandang Ka'bah tuh, pandang Ka'bah sepuas hati. Maka ibu-ibu, bapak sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai kita sholat sunat tawaf, berdoa di situ, maka nengok ke belakang, mentok di belakang, mundur, itu namanya sumur Zam-Zam. Tapi sekarang sudah nggak ada sumurnya, hanya tinggal keran-keran saja. Minum di situ, minum. Jadi kita segarkan kembali tubuh kita yang sudah letih, lelah, kemudian kita minum air Zam-Zam. Baca dan hafalkan doa minum air Zam-Zam ya. Udah pada hafal belum? Hafal. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, ilman wasi'an, ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa sifaan min kulli da'in, wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi grogi ini saya. Jadi hafalin tuh ya. Hafalin. Jadi kita akan berpuluh-puluh kali atau lebih dari 100 kali kita minum air Zam-Zam. Baca doanya itu. Jadi nanti kita akan pergi ke Masjid Bir Ali. Yang kita lakukan adalah, kalau Anda batal wudhu, nanti wudhu dulu. Kalau masih ada wudhu, langsung Anda masuk, sholat 2 rakaat. Usai Anda doa sepuas hati, kemudian Anda pasang niat. Niatnya gimana? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi ya Allah panggilanmu untuk berumrah. Usai Anda niat, maka Anda ucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi yang pasangan-pasangan pisah sedikit ya, hanya sebentar. Yang perempuan duduknya di mana di bis? Di belakang. Semuanya yang perempuan di belakang. Yang laki-laki di depan. Jadi semua laki-laki di depan. Jadi pisah dulu selama perjalanan menuju Mekah. Dan selama perjalanan menuju Mekah, talbiyah. Jangan berhenti talbiyah selagi kita masih sadar, belum ketiduran. Dan semoga tidak ada halangan, ada hambatan perjalanan kita menuju Mekah demi melakukan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat-saat terakhir kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selama beberapa hari merasakan nikmatnya anugerah Allah dengan sambutan Rasulullah. Kita melakukan salat, melakukan zikir, melakukan tilawah Al-Qur'an, i'tikaf di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita selawat pada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi umat beliau, dan nanti di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallam.
وبارك لي فيما أعطيتني واخلف علي كل غائبة لي منك بخير اللهم اجعله عمرة مقبولة وسعى يا الله من الظلمات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقنا عذاب النار نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا قديم الإحسان. آمين آمين يا رب. Radif Rahman, nama Allah dan nama Rasulullah SAW. Hari ini kita akan melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Ya kalau diterjemahkan adalah Madinah. Abu Bakar mengecek kalau pasti Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam, pasti sarang laba-laba rusa dan ma'ana. Dalam surat At-Taubah saat itu. Kalau situ aja boleh, kalau lihat. Ini adalah Jabal Sur, sebuah gunung memiliki sejarah yang amat monumental bagi perjuangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin di seluruh dunia. Saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuhnya, Rasulullah berlindung di sebuah gua di atas Jabal Sur ini. Dan inilah kisah seekor laba-laba yang melindungi Rasulullah dengan cara membuat sarang di dalam mulut gua. Tidak lama kemudian datanglah sepasang merpati yang kemudian membuat sarang dan bertelur di sana. Sehingga orang-orang mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam. Mereka kafir Quraisy berkesimpulan bahwa apabila Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar berada di dalam, pastilah merpati yang bertelur di sini akan pergi. Martamu Allah, usai kita berkunjung ke Jabal Sur, maka kita akan melanjutkan perjalanan insyaallah ke Arafah. Di tempat ini, ayahanda kita Adam alaihissalam dan bunda kita Siti Hawa, mereka bertemu setelah mereka melakukan pertaubatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka mengakui atas satu dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka senantiasa